Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Pakuama di Toiba TV pada penghujung bulan November 2023 ini, saya tetap membicarakan soal Jam'an Nur Khotib Mansur atau yang populer kita kenal dengan nama Yusuf Mansur, yang oleh sebagian pemuja-pemujanya, oleh sebagian pendukung-pendukungnya, dia diberi gelar sebagai kiai dan ulama. Saudara-saudara, hari ini sebagian usaha yang dibangun oleh Jam'an itu meninggalkan masalah, mulai dari investasi-investasi yang banyak, juga MLM yang pernah dia bangun, sebut saja Miracle dan Paytrend, juga perusahaan yang bernama Paytrend Asset Management, sebuah perusahaan sekuritas, dan masih beberapa lagi, tak terkecuali masjid yang pernah dibangun oleh Jam'an bernama Al-Mansur di Bandung. Juga tak terkecuali perempuan yang pernah dia nikahkan. Saudara-saudara, kemarin tanggal 29 November kembali Ibu Ana menemui saya dan dia memberikan pengakuan terbarunya. Pada pengakuan terbaru ini cukup mengagetkan, setidaknya bagi saya, bahwa Ana pernah mengaku bahwa dia dinikahkan oleh Jam'an pada tahun 2011 lalu, yang kemudian pernikahan itu berlangsung selama 2 tahun sampai tahun 2013, di mana mereka menikah berdua saja di kamar hotel, tanpa saksi, tanpa wali, dan tanpa mahar. Sesungguhnya itu adalah pernikahan pertama mereka. Ini pengakuan Ana. Setelah itu, Ana dan Jam'an menikah lagi untuk kedua kali dengan cara yang sama seperti pernikahan pertama. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2017, Ana dan Jam'an menikah lagi yang ketiga kali setelah diceraikan yang kedua kali. Nah, di pernikahan tahun 2017 ini tidak berlangsung lama. Nanti seperti apa pengakuan Ana, nanti saya akan lampirkan di video ini. Yang pasti, Ana mengakui bahwa baik pernikahan pertama, kedua, dan ketiga, caranya tetap sama, tanpa saksi, tanpa wali, tanpa mahar, dan hanya berdua saja di kamar hotel. Semoga video pengakuan Ana berikut ini bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi kaum perempuan. Terima kasih banyak sudah memperhatikan video saya. Jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 29 November 2023, saya kembali lagi dengan Ibu Ana. Bu Ana, pasca video sumpah Ibu beredar, ada lagi nggak tekanan-tekanan apa yang Ibu rasakan dari netizen terutama gitu? Ya baik, sebelumnya terima kasih ya Pak Darso. Ya. Hari ini kita ketemu lagi, alhamdulillah, setelah hampir 2 minggu ya Pak. 2 minggu terakhir kita ketemu. Ya. Ada, jujur aja, ada satu akun. Iya. Yang satu akun itu dia menyerang saya. Karena kan saya baca nih Pak, saya baca. Jadi dari link yang dikirimkan ke saya oleh siapapun teman-teman saya, itu biasanya saya buka. Saya buka, kemudian komennya saya baca. Jadi saya sedikit banyak hampir tahu lah apa yang dikomentari atau apa ditulis sama netizen. Ada satu akun. Akun ini memakai nama saya plus nama panggilan saya, ya, plus kota tempat tinggal saya. Setelah saya cek, kan setiap kali yang komen itu profilnya saya buka, ya kan, profilnya saya buka, ini siapa. Begitu saya buka, ternyata ini profil baru. Berarti kan apa istilahnya Pak, buzzer atau apa istilahnya? Buzzer dari siapa, Bu? Ya mungkin netizen juga udah tahu lah dari siapa ya. Kalau yang menyerang saya kan berarti yang orang yang berseberangan dengan saya tuh. Terus dia kan pakai nama asli saya, nama panggilan saya, kemudian komennya ya begitulah ya. Berarti orang ini
kenal banget dengan Bu Ana. Tahu dong, makanya dia Iya. tahu nama saya kan, nama asli saya, Iya. nama panggilan saya, kemudian kota tempat tinggal saya, tahu Iya. banget berarti dia. Ibu menilai ini sebuah serangan untuk Ibu? Iya dong, karena kan kalimatnya menyerang, kalimatnya kan menyerang. Tapi saya tantang ke akun itu, saya suruh pantengin akun saya, karena kan akan saya bongkar lagi yang 70%. Ini kan baru 30%. Baru 30%. 70% masih saya simpen. Nanti Anda yang punya akun itu tungguin akun saya pantengin channelnya Pak Darso. Jangan shock nanti kalau saya buka yang 70%. 70% dengan Yusuf Mansur ya Bu? Iya, kan ini baru 30%. Pantengin aja terus, saya Iya. tunggu Anda, saya jangan lengah terus, Iya. pantengin saya. Bu Ana ada kritikan dari pemerhati video kita, video Toiba ini, bahwa Ibu Ana terlalu ceria, terlalu senang lah ketika menyampaikan cerita soal pernikahan, tentang penyesalan menikah dengan Yusuf Mansur dan lain sebagainya. Okay. Sebenarnya suasana hati Ibu seperti apa sih Bu, sehingga orang bisa menilai Ibu terlalu nggak sedih, nggak berduka lah dengan pengakuan Ibu Ana selama ini. Suasana Ibu ketika membuka pengakuan ini sebenarnya gimana Bu? Satu, Pak Darso. Ya. Pak Darso atau siapapun yang mau tahu apa yang terjadi harusnya tanya orang-orang yang di sekeliling saya. Bagaimana saya mengalami masa kegelapan, kalau saya bilang ya, masa kegelapan di mana saya terpuruk parah, saya harus merangkak, saya kehilangan banyak hal. Itu tanya sama orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kalaupun sekarang seolah-olah ekspresi yang tertangkap, ya kan, atau yang dinilai oleh netizen kok seolah-olah saya gembira ketika menjatuhkan atau menjelekan atau segala macam kalimatnya, mungkin itu kegembiraan itu tuh karena saya sudah 12 tahun lebih menyimpan kekecewaan atau permasalahan ini, sehingga ketika saya berani untuk speak up dan muncul ke publik, si rasa itu mungkin sudah hilang, muncul Pak. Si rasa itu sudah hilang, masa kegelapan itu sudah hilang. Sekarang saya berusaha untuk memperbaiki atau menuju ke kehidupan yang lebih baik. Nah, dengan munculnya saya bukan berarti saya gembira karena saya menyeret nama seseorang. Enggak, justru saya berharap oke, nggak apa-apa, saya yang jadi korban dalam tanda kutip. Tapi mudah-mudahan dari cerita ini ada ibrah yang bisa diambil. Jangan ada perempuan lain yang tertipu di luaran sana. Udah cukup saya aja. Itu dengan siapapun juga maksudnya. Dengan siapapun juga. Jadi kita jangan tertipu dengan yang mau nama besar atau apa, oknum lah ya. Kita nggak bisa sebut salah seorang, tapi oknum aja. Jadi kita jangan tertipu. Sebenarnya itu message-nya Pak. Jadi kalau saya harus nangis-nangis lagi, ya masa itu udah terlalu lama, bertahun-tahun yang lalu saya hancur lebur. Dan hanya orang-orang sekeliling saya yang paham, dan mereka masih support sama saya sampai sekarang. Hanya orang-orang sekeliling Ibu lah yang tahu luka Ibu, gitu. kesedihan Ibu. Betul. Dan anak saya terutama mungkin bagaimana dia mengalami penderitaan. Sehingga itu tidak perlu lagi ditampilkan di. Gak usah, sudah cukup saya aja yang merasakan itu. Saya sudah berusaha untuk move on. Jadi kalau itu saya munculkan lagi, tergali lagi, takutnya saya jadi kepikiran lagi. Kalau sekarang kan saya udah berusaha untuk maju ke depan nih Pak, maju ke depan. Mudah-mudahan saya bisa manfaat, ceritanya bisa diambil ibrohnya. Itu jauh lebih baik ketimbang sedih-sedihan lagi. Bu Ana, selain itu ada juga netizen yang bertanya seperti ini Bu. Masa pernikahan yang sebentar ya, kurang lebih 2 tahun ya Bu, tapi bisa begitu menyimpan atau meninggalkan bekas yang begitu dalam di hati Ibu, sehingga sampai lebih dari 10 tahun baru Ibu mau mengungkapkan ini, berani muncul ke publik. Jadi kita flashback sedikit ya Pak. Kalau ditanya kerugian, saya itu kan dari 2011 sampai ini masalah kerugian ya? Iya, kerugian itu kan saya kehilangan rumah, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan keluarga, dan lain-lain. Itu kalau saya ceritain beda segmen lagi Pak untuk membahas ini. Kemudian ada masa di mana saya juga mengalami trauma. Iya, trauma Pak. Saya hampir kurang lebih 8 bulan saya nggak berani ketemu orang. Akibat sesuatu yang dilakukan oleh beliau. Oleh Yusuf Mansur terhadap Ibu? Iya, kepada saya. Sebagai istri? Iya.
Trauma Pak, saya butuh waktu hampir 2 tahun untuk menyembuhkan trauma healingnya itu. 8 bulan saya ngalamin trauma dan saya butuh 2 tahun. Saya untuk akhirnya bisa melupakan si trauma itu. Nah, ini yang saya belum ungkap, ini yang netizen belum paham karena saya belum mau cerita. Mungkin nanti suatu saat trauma itu. Iya. Kalau sekarang Ibu belum mau cerita soal trauma? Saya belum mau karena masih suka ada dendam dalam hati. Kalau saya bicara lagi soal trauma itu, saya langsung flashback dan saya langsung dendam lagi. Dalam waktu pernikahan yang pendek seperti itu bisa menimbulkan atau melahirkan trauma yang begitu dalam yang seperti ungkapan Ibu ini, atau bagaimana, Bu? Jadi gini Pak, kan saya itu ketemu beliau 2011, ya kan? 2011 itu sekitar bulan Juni, yang pernikahan pertama. Jadi kan ada beberapa kali pernikahan sebenarnya. Pernikahan pertama dan ada beberapa kali pernikahan. Iya betul. 2011 itu bulan Juni itu pernikahan pertama yang saya cerita di podcast Bapak. Jadi yang Ibu ceritakan itu pernikahan pertama? Itu pernikahan pertama. Oh, iya. Kan pernikahan pertama. Nah, di pernikahan pertama itu yang saya tanya ketika beliau apakah menikah harus menemui ayah saya gitu kan, yang beliau jawab nggak usah dan segala macam. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Nah, sepanjang dalam masa pernikahan itu sampai 2012, kurang lebih Februari saya pernikahan pertama itu? Ya, pernikahan pertama. Kan saya nggak dinafkahi tuh, ya kan. Kemudian tidak ada tuh yang namanya hubungan suami istri selain saya harus ke Jakarta sesuai dengan schedule beliau, ya kan. Nah, tiba-tiba di Februari itu saya diceraikan via BBM, ya kan. Alasannya waktu itu ya pokoknya tidak bagus untuk dilanjutkan atau apa saya lupa lah. Saya juga nggak protes sih, saya akan aja oke. Nah, kita putus tuh Pak, ya kan, putus. Maret saya umroh, ya 2012 itu saya umroh ke Mekah. Kebetulan waktu itu umrohnya di akhir Maret, ya di akhir Maret, awal April saya kembali ke Indonesia. Pas kembali ke Indonesia, 2 hari setelah kembali ke Indonesia, 2 atau 3 hari, saya dihubungi beliau lagi. Di tahun 2013? Di 2012 Pak. 2012 kan pernikahan pertama 2012 kan cerainya. Pulang dari umroh itu saya disuruh nemuin beliau di Jakarta, tapi saya udah kembali ke kota saya nih ya. Nah, pas yang kedua ini saya kan tanya sama beliau untuk apa gitu kan. Dia mengajak Ibu untuk menikah lagi? Pada saat itu untuk bertemu dulu. Bertemu dulu di Jakarta. Saya sebenarnya udah nggak mau. Saya tanya untuk apa, tapi akhirnya saya berangkat juga. Saya lupa, setelah sekian hari saya masuk kantor dulu, saya ke Jakarta. Saya nemuin beliau di salah satu stasiun TV, ya di salah satu stasiun TV di Jakarta. Nah, di situ beliau mengutarakan lagi. Kan baru sekitar 1 bulan 2 bulan bercerai ya, 1 bulan 2 bulan. Terus beliau menyatakan lagi mau nggak saya nikahin lagi. Saya saat itu bertanya lagi, untuk apa? Dia bilang gitu, kan mahar aku yang pertama aja belum dibayar. Aku bilang gitu. Terus saya selama menikah kemarin saya nggak diperlakukan sebagai istri, nggak dikasih nafkah seperti janji dia mau ngasih sekian kan setiap bulan. Saya nggak ditanya tuh rumah di mana. Dan segala macam, pokoknya yang beliau janjikan tuh nggak ada. Nah, di pernikahan kedua kan beliau berjanji sama saya. Di pernikahan kedua ini apa yang dia janjikan kepada Bu Ana? Apa yang Yesus maksud janjikan? Iya, jadi pas yang kedua setelah pulang umroh itu yang saya ketemu di stasiun TV itu kan beliau berjanji, karena saya kan ungkap nih di pertama aja begini. Terus beliau berjanji, oke, nanti apa yang saya janjikan saya penuhi di pernikahan kali ini. Ya saya pikir waktu itu ya benar kali ya gitu kan. Terus ya sudahlah, toh saya kan memang masih dalam proses hijrah itu kan Pak. Kan saya nulis buku kan di proses itu, yang buku yang akhirnya membawa saya berkeliling kota itu. Jadi saya pikir ya sudahlah, dapat lagi guru untuk ngajarin yang dalam konteksnya halal kan. Kalau namanya halal kan mungkin bertanyanya akan lebih baik gitu. Akhirnya saya mau gitu. Terjadilah pernikahan kembali. Bu, sebelum saya bertanya soal janji itu, yang mau tanya cara menikah yang kedua ini masih sama dengan yang pertama? Masih sama ya? Masih sama. Bahwa berdua saja, tanpa saksi, tanpa wali? Kalau nggak salah tuh, kalau masa idah belum lewat, boleh rujuk atau apa istilahnya gitu ya. Kan saya memang awam Pak, jadi kalau ada netizen bertanya, kok bodoh banget, kan saya memang nggak mempelajari ilmu agama dulu, saya kan nggak ngerti gitu loh. Kali kedua pernikahan ini Ibu dikasih mahar berapa?
Enggak juga. Enggak juga. Ya dijanjiin aja, maksudnya dijanjiin. Kan beda kalau dulu maharnya mulai bentuknya X, sekarang bentuknya Y gitu. Tapi kan karena dia nggak bawa gitu, ya nanti ya gitu bahasanya. Berapa lama proses nikah kedua ini? Sampai 2013. Dari 2 setahun ya? Tapi 2013 itu saya lupa bulannya itu apa. Ya, saya kembali di tetap bertemu di Jakarta, tetap seperti yang pertama itu, skema atau pertemuan itu. Nah, sekarang soal janji, apakah betul dipenuhi janji dia pada pernikahan kedua ini? Enggak juga. Oh, dan ibu dicarikan lewat BBM juga Mas? Waktu itu ada pertemuan di, jadi kan beliau ada MLM ya, MLM-nya itu. Saya kan termasuk salah satu leader atau apa sih Pak istilahnya, leader kan. Ada pertemuan di Jakarta. Nah, malam itu, besoknya pertemuan, malamnya saya diceraikan. Masih lewat pesan? Masih. Gitu loh. Jadi besok pagi pas saya ketemu itu beliau ada di acara gitu kan, saya ada di acara itu, ya saya pulang ngeliat aja. Pernikahan pertama dan pernikahan kedua, ada pernikahan ketiga? Iya. Sebelum menikah yang ketiga itu kapan menikah ketiga itu Bu? Iya, jadi kan 2013 tuh ya Pak. 2013 saya terakhir berpisah tuh, saya nggak pernah komunikasi lagi gitu. Maksudnya ya udah saya sih lepas aja gitu, nggak ada nuntut ABCD, ya sudah lah nggak apa-apa. Emang kamu kalau nggak mau ngasih atau gimana ya sudahlah gitu kan. Nah, kan lama tuh saya dikontak lagi sama beliau, kan sempat lama sekian tahun gitu ya, nomornya nggak bisa dihubungi, dan saya juga nggak cari tahu, saya nggak nyari kontak atau segala macam, berusaha kontak atau DM ke IG, nggak ada. Saya begitu beliau lepas total, saya nggak nyari, bisa saya lepasin aja gitu. Saya punya kehidupan baru lagi. Disitulah yang saya bilang masa terseok-seok saya, masa kegelapan saya yang saya harus bangkit sendiri gitu kan. Ibaratnya saya nggak ada tuh ini segala macam berusaha mencari tahu beliau, nggak ada. Saya lepas sampai suatu saat di 2017-an beliau ngontak saya lagi. Berarti ibu nggak buang dengan nomor baru? Oh, dengan nomor dia? Dengan nomor baru. Dia nomor lamanya kan saya save nama gitu kan, tiba-tiba ngontak saya. Waktu itu beliau kalau nggak salah lagi di Tanah Suci ya. Jadi ibu tidak pernah ganti nomor? Enggak, saya nomornya masih. Makanya enggak. Dan 2017 ini Yusuf Mansur mengontak ibu dengan nomor baru? Nomor baru. Kalau nggak salah beliau lagi di Tanah Suci. Ngontak saya. Tiba-tiba katanya keinget saya atau pengen kontak saya aja saat itu. WA pembukaannya ya. Iya. Pembukaannya. Dan mengajak nikahnya saat itu juga? Enggak. Basa-basi dulu lah. Iya. Basa-basi dulu. Saya lupa tuh berapa minggu kemudian atau gimana ngajak lagi bertemu. Itu berarti 2013, 14, 15, 16, sekitar 4-5 tahun ya. Setelah 5 tahun baru ketemu lagi. Dalam masa itu ibu tidak pernah menikah? Enggak ada, saya tidak pernah menikah dan saya tidak bersentuhan dengan lelaki. Demi Allah, demi Rasulullah. Pernikahan ketiga ini dalam tahun 2017 masih sama dengan pernikahan pertama dan kedua? Cara-caranya? Iya, masih sama Pak, masih. Dalam periode ini berapa lama Bu usia pernikahan yang ke? Nah, di yang ketiga ini kan saya 5 tahun nggak ketemu beliau nih. Ada hal-hal yang saya tidak nyaman. Saya nggak bisa ungkap ya Pak. Hal-hal yang saya tidak nyaman, yang saya akhirnya memutuskan saya yang meninggalkan beliau. Saya nggak mau lagi bertemu sampai detik ini. Saya belum pernah bertemu beliau sampai detik ini. Berapa lama usia pernikahan yang ketiga? Hitungan bulan sih, tapi saya hitungan bulan. Artinya nikah di tahun 2017 dan bercerai dalam tahun itu juga? Iya, tapi nggak lama, 3 bulan, 4 bulan gitu loh. 3 bulan, 4 bulanan lah. Trauma itu ada di pernikahan yang kedua atau ketiga? Yang ketiga Pak. Yang ketiga. Yang sampai saat ini saya nggak mau bertemu beliau. Sampai saat ini saya nggak mau. Karena saya masih ingat sama traumanya. Iya. Begitu mendalam yang ibu rasakan trauma itu ya Bu? Banget. Oke. Jadi janji juga tidak dipenuhi. Ya, tapi saya tidak juga tidak juga mengingkari beliau memberikan kontribusi, iya, tapi kan membantu, konteksnya membantu bukan membiayai. Kalau membiayai kan berarti seluruh kebutuhan saya dibiayai Pak. Tapi kalau membantu kan sebagian dibantu. Ada beliau pernah membantu juga. Apa alasan dia meminta ibu untuk menikah yang ketiga ini?
Kalau yang kedua kan untuk merealisasikan janji yang pernikahan pertama. Kalau yang ketiga ini? Saya lupa Pak Lupa alasannya, ya? cuman ya apa ya istilahnya lupa, saya lupa jujur saya lupa, dan saat itu saya mau itu karena kan setelah sekian lama saya sih hanya berpikirnya positif aja sih. Toh saya kan tidak pernah disentuh laki-laki ya setelah sama beliau, saya tidak ada berhubungan, disentuh pun tidak. Jadi saya pikir siapa tahu tetap aja memberi kesempatan, saya sih niatnya siapa tahu berubah. Setelah bercerai tahun 2017 itu Ibu menikah lagi dengan orang lain? Enggak ada. Belum. Sampai sekarang ya Bu? Belum Pak. Andai tiba-tiba Yusuf Mansur menghubungi Ibu untuk pernikahan yang keempat? Nggak bisa kalau nggak bisa. Saya harus nikah dulu sama yang lain. Oh iya. Oke. Bisa. Oke Bu Ana, apa yang Ibu sampaikan sekarang kepada Yusuf Mansur, kepada netizen? Silakan. Kalau untuk beliau sih ya mudah-mudahan aja nggak ada korban selain saya sih. Mudah-mudahan itu satu. Terus ya mudah-mudahan dikasih jalan keluar terbaik dari Allah. Tetap aja saya mendoakan yang terbaik ya kan. Sesama umat muslim kan saling memaafkan, tapi ya kalaupun ternyata saya akhirnya speak up ya mungkin karena sudah 12 tahun saya nunggu, mungkin batas sabar saya sudah hilang kali ya Pak, dengan janji-janjinya. Kalau untuk netizen ya nggak apa-apa sih ya, untuk yang support saya terima kasih, alhamdulillah. Jadi saya ketika baca menambah semangat saya untuk terus bangkit. Kalaupun yang membuli ya nggak apa-apa juga, toh mereka kan nggak paham apa yang saya alamin dan tidak merasakan apa yang saya alami, jadi ya nggak apa-apa, it's okay. Dua-duanya terima kasih aja. Iya. Saya agak beremosi mendengar pengakuan Ibu kali ini Bu. Nanti kalau saya ceritakan yang bab ini, Indonesia bisa shock Pak. Bab trauma maksud Ibu? Iya, Bapak nanti bisa, ya maksudnya yang dengar bisa shock. Yang akun itu mungkin untuk mantengin akun saya, tunggu aja nanti pasti saya spill juga. Berarti saya harus menunggu ketetapan hati Bu Ana untuk bercerita lagi. Untuk berani, karena ketika saya nanti muncul berani bercerita, berarti saya punya bukti yang kuat untuk ditampilkan. Bukti itu ada ya Bu? Ada dong, ada. Kan saya simpan. Iya. Ada. Karena kita juga dalam waktu yang buru-buru, Bu Ana. Iya. Ada kata perpisahan untuk kali ini Bu? Enggak ada sih. Pak, saya hanya bilang terima kasih aja untuk semua support. Doakan saya yang terbaik sehingga saya bisa menjadi, kalau di Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Mantap. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Manusia yang lain. Amin. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang bermanfaat itu. Amin. Bu Ana silakan melanjutkan perjalanan. Iya. Bu Ana. Pulang lagi. Oke. Makasih ya Pak Darso, terima kasih netizen. Hati-hati di jalan. Terima kasih.